Berarti bener gak sih kata orang-orang ini Donald Trump tuh berperang ini seperti anak kecil? Ini gue kasih gambaran dulu ya guys. Donald Trump ini begitu ngasih tarif terus China ngamuk. Dia juga bikin statement yang lucu juga. Menurut tuh ini kayak anak kecil gak sih? Atau dia memang udah nyiapin strategi dari awal untuk hal ini terjadi? Sebenarnya dia agak naif kalau dia berharap Cina back down atau menyerah gitu. Dalam situasi ini tadi ya? Iya. Karena Cina juga punya beberapa kartu untuk dimainkan kan. Dan gue nggak ada yang tahu apakah dia langsung setelah Cina naikin tarif dia juga ikutan naikin lagi, itu udah dalam rencana atau ini reaktifnya dia. Karena kejadian begitu cepat kan. Kan sempet, pokoknya gue ingat banget Bitcoin itu lumayan mantul, tiba-tiba Cina ngeluarin tarif langsung turun lagi. Terus Amerika ngeluarin tarif lagi tambahan, tapi udah nggak gitu berefek. Jadi gue nggak tahu reaksi tarif yang kedua dari Donald Trump itu apakah reaktif atau itu udah dalam rencana. Bentar. Supaya orang ngerti konteksnya, kayaknya jelasin dulu secara singkat aja tuh roadmap-nya apa aja sih tadi kan. Yang pertama US tarif. US tarif. Terus Cina naikin tarifnya. Naikin tarif ke berapa tuh? Naikin 34%. Terus US naikin 84%. Cina juga kalau gua nggak salah naikin 84% juga. Jadi disamain. Terus US naikin ke 145. Cina gue lupa naikin atau enggak ya. Pokoknya mereka kejar-kejaran lah. Lu kasih gue tarif, oh Cina gue kasih tarif juga. Gitu. Pokoknya Cina samain lah kayak gitu. Nah, yang gue nggak tahu adalah kenaikan tarif dari Trump itu reaktif atau udah dalam rencana. Gak ada yang tahu. Gitu. Mungkin yang tahu cuma Trump dan Biden doang. Ya kita berpikir kita pintar tapi kan kita miskin, Bray. Tapi kan dia lebih pintar. Masa ya segoblok itu sih gitu? Ya harusnya Biden tidak tolol ya. Kan Biden orang market nih. Masa kayak mereka bikin rencana gitu kayak kita lagi main Dota sih kan? Enggak gitu loh. Pasti kan mereka udah mikirin atau masa sih guys? Tapi menurut gua ada satu move Cina yang Trump tuh nggak expect. Ngejual? Ngedam bonds. Ngedam bonds begitu banyak. Cina itu kalau gua nggak salah ngedam bonds itu 50 billion. Kalau lu perhatiin diskusi kita yang kemarin, cita-cita Trump itu kan mau nurunin suku bunga supaya dia bisa refinance dengan murah, ya kan? Dan bonds-nya Amerika itu bonds yang menjadi dasar banyak hal. Misalnya lu mau KPR, itu ada dasarnya. Dasarnya pakai US 10 years yield bonds. Nah, pada saat Trump masuk office itu 4,7%. Terus dengan tarif whatever orang market shake out berpindah ke bonds. Kalau bondsnya dibeli yieldnya turun. Yieldnya itu sempat di bawah 4, 3,9 berapa gitu. Oh, udah bagus nih. Seneng dia. Ya kan? Wah, seneng dia. Tiba-tiba Cina jualan bonds. Bonds dijual, harganya turun, yieldnya naik. Berkebalikan. Ya kan? Oke. Kalau lu beli bonds, yieldnya turun. Harganya naik. Bapak ini lagi ngomongin pendel tapi di real life guys. Nah, di real life, betul. Kalau lu jualan bonds, harganya turun, yieldnya naik. Ya kan? Nah, lebih gampangnya ngitung yieldnya dibanding ngitung harganya. Sekarang 10 years-nya yang tadi sempet di bawah 4, sekarang 4,5. Jadi hampir balik ke saat dia baru masuk office. Dan ini menjadi tanda bumerang banget ke Trump karena yang dia butuhin ini turun, malah dihajar Cina naik. Dan gue yakin dia nggak expect itu terjadi, makanya beberapa hari kemudian dia langsung pause semua tarif ke seluruh dunia kecuali Cina. Jadi dia mengarahkan semua konsentrasinya ke Cina dan dia berharap semua negara tuh lawan Cina gitu. Dia takut yang kemarin aja China langsung ada allies padahal musuhan semua sebelumnya. Nah iya kan, tiba-tiba ada allies, dia mau dagang sama ini gitu kan. Dan susahnya Trump adalah dia itu hidup di negara demokrasi yang mana financial market itu punya political power. Harga saham turun, sebenarnya presiden agak kegencet. Cuman dia kayak, oke, gue tahan. Tapi harga bonds-nya tergoncang, udah nggak bisa apa-apa. Karena bonds itu akan menjadi dasar pricing semua hal, semua aset di dunia ini. 10 years US bonds itu menjadi dasar banyak hal gitu. Apalagi tiba-tiba orang Demokrat keluar semua nih. Ini Demokrat Amerika ya, keluar semua. Nah itu political power. Sedangkan di Cina itu kan tidak demokratis kan. Dia demokratis dengan cara sendiri, tapi ya dia punya presiden yang tidak dipilih rakyat gitu. Yang dipilihnya oleh anggota partai CCP gitu. Yang mereka ya tentu tidak terdengar dong protes-protes dari rakyat ya. Dan mereka print duit ya bahasa gampangnya print duit memberikan stimulus supaya pasar sahamnya tidak jeblok-jeblok amat. Jadi bertahan gitu. Menggunakan uang yang mereka jualan tuh di Amerika tuh. Ya kan, mereka jualan, mereka selamatkan ininya, mereka lakukan stimulus lah supaya pasar sahamnya tampak baik-baik. Nah, sekarang pertanyaannya kan apa yang mau Trump lakuin kan? Menurut gue sekarang Trump itu butuh membuat deal sama Cina
untuk beberapa hal, dan dia itu harus terus susah ya juga. Dia tuh harus mendapat gain balik powernya dulu sebelum melakukan move selanjutan. Kenapa? Kalau dia terus-terus seperti ini, dia akan mungkin kehilangan political power di Kongres dan Senat. Kalau dia kehilangan Kongres, itu berat banget. Dia bikin bills nih, bikin satu program. Kongresnya tackle-tacklein. Mungkin sekarang dia lagi nanya ChatGPT tuh. Nah, Bagusnya gimana tuh? bagusnya gimana? Jadi dia nggak bisa bikin orang lokal Amerika marah-marah dulu. Dia harus bikin happy-happy nih. Lagi demo kan di mana-mana sekarang? Ya mungkin itu pendukungnya Kamala Harris kali yang demo. Jadi Oh. kan pendukungnya Kamala Harris juga banyak kan. Dan kita nggak tahu demonya di mana. Demonya di red state atau di blue state. Ya kalau demo di blue state ya wajar-wajar aja lah. Ibarat itu daerah oposisi itu demo gitu kan. Karena demonya kan di banyak kota. Kalau kita kan kalau demo ya di Jakarta doang. Yang kita nggak tahu nih ini yang tadi itu pendukung pemerintah atau ini emang oposisi. Nggak tahu. Tapi kalau di sana kan gampang banget dia identify. Tapi yang lebih penting adalah dia nggak kehilangan Kongres secara politikal gitu. Makanya dia agak slowing down kayak gitu. Dan tampaknya dengan segala hal ini, ya itu gue lihat Juni kayaknya Fed udah mulai akan potong karena memang ekonomi growth-nya berasa banget kenanya gitu. Dan kemarin ada omongan dari Fed akan stabilkan market kalau dibutuhkan, terutama bonds market ya, karena kan anomali banget. Ekonomi jelek tapi harga bondsnya turun, terus duit kemana nih? Duit pergi kan, butuh stimulus gitu. Fed mungkin bisa masuk, caranya ya QE.